Hari ini, tanggal 21 Januari tahun 2026 waktu Indonesia, fokus utama market masih ke sinyal The Fed yang mulai bicara soal kemungkinan jeda kenaikan suku bunga. Sementara di sesi Eropa nanti siang, ada rilis inflasi Inggris yang bisa bikin pergerakan emas makin dinamis. Di saat yang sama, ketegangan geopolitik di Eropa Timur belum benar-benar reda, sehingga aliran dana ke aset safe haven seperti emas masih terasa. Dan itu ikut menjaga XAUSD tetap bertahan di area tinggi setelah rally kuat beberapa hari terakhir. Kombinasi harapan jeda suku bunga, data inflasi yang ditunggu, dan resiko geopolitik ini membuat market lagi volatil. Harga emas sempat bergerak agresif naik, lalu mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh beli di level atas. Di video ini, kita bahas alurnya pelan-pelan, mulai dari kalender ekonomi, cerita makro besar, sampai gambar besar dari dolar indeks, imbal hasil obligasi Amerika, dan akhirnya dua kemungkinan skenario buy dan skenario sell untuk XAUSD, tanpa mengajak siapapun untuk ikut masuk pasar. Jadi simak alurnya sampai akhir sebagai bahan edukasi dan referensi analisa pribadi kamu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisa, penting untuk diingat bahwa semua pembahasan di video ini bersifat edukasi dan informasi umum, bukan ajakan trading, bukan sinyal, dan bukan pula rekomendasi keuangan yang bersifat personal. Trading forex dan emas, termasuk XAUUSD, mengandung resiko tinggi, bisa memberikan potensi keuntungan, tapi juga bisa menyebabkan kerugian yang tidak kecil. Jadi pastikan selalu menggunakan uang dingin dan hanya dana yang siap kamu relakan kalau terjadi loss. Analisa yang dibahas di sini bisa saja berbeda dengan sudut pandang analis lain dan bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga dan rilis data baru, sehingga kamu tetap perlu verifikasi sendiri di chart dan berita masing-masing sebelum membuat keputusan. Pembuat konten ini bukan penasehat keuangan berizin dan tidak bertanggung jawab atas hasil trading siapapun. Semua keputusan masuk atau keluar market sepenuhnya ada di tangan kamu sebagai trader. Anggap saja video ini sebagai bahan belajar tambahan dan referensi, sementara rencana dan manajemen resiko detail tetap harus kamu susun sendiri sesuai gaya dan toleransi resiko pribadi. Dari sisi kalender ekonomi, kemarin kita sudah dapat dua data penting dari Eropa, yaitu tingkat pengangguran Inggris yang masih bertahan di sekitar 5,1% dan indeks sentimen ekonomi ZEW Jerman yang melonjak tajam mendekati level 60, menandakan pelaku pasar di kawasan itu mulai sedikit lebih optimis. Untuk hari ini, sorotan utama ada di inflasi tahunan Inggris untuk bulan Desember, yang diperkirakan bergerak di kisaran 3% lebih sedikit, dan hasil rilis ini akan mempengaruhi ekspektasi kebijakan Bank of England ke depan. Kalau inflasi keluar lebih tinggi dari perkiraan, kekhawatiran soal tekanan harga bisa kembali menguat, mendorong yield Inggris naik dan secara tidak langsung bisa memberi dukungan ke dolar, sehingga menekan emas. Sementara kalau inflasi justru lebih jinak dari ekspektasi, peluang Bank Sentral Inggris menahan bahkan melonggarkan kebijakan dalam jangka menengah bisa membantu emas lewat pelemahan relatif mata uang utama lain terhadap dolar. Lalu, mata pasar global sudah mulai mengintip data besar Amerika yang datang besok malam dan lusa, seperti pertumbuhan produk domestik bruto kuartal 3 versi final, indikator inflasi inti pilihan The Fed yaitu Core PCE, serta data pendapatan dan belanja pribadi rumah tangga Amerika. Kombinasi tiga kelompok data ini akan menjadi bahan utama The Fed untuk menilai apakah ekonomi masih cukup kuat dengan inflasi yang turun atau justru sebaliknya. Lebih keripan lagi, minggu ini dan awal pekan depan kita juga akan menghadapi keputusan suku bunga Bank of Japan, laporan kebijakan Bank of Canada, lalu puncaknya keputusan suku bunga The Fed dan konferensi persnya di akhir bulan, disusul serangkaian rilis produk domestik bruto dan inflasi dari negara-negara utama zona Eropa. Semua jadwal ini berpotensi membuat harga emas bergerak agresif, terutama di sekitar jam rilis ketika likuiditas bisa menipis dan spread melebar. Jadi penting untuk selalu aware kapan sesi London dan New York mulai ramai dan mengaitkannya dengan posisi XAUUSD kamu masing-masing. Dari sisi makro global, pernyataan terakhir The Fed yang mulai memberi sinyal kemungkinan jeda kenaikan suku bunga menjadi salah satu tema besar yang menggerakkan sentimen beberapa hari terakhir. Mereka menekankan bahwa langkah ke depan akan sangat bergantung data, tapi nada bicara yang sedikit lebih hati-hati terhadap pengetatan tambahan membuat pasar mulai menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan, dan itu biasanya mengurangi tekanan naik pada dolar dan imbal hasil obligasi Amerika. Bagi emas, lingkungan di mana suku bunga diperkirakan mendekati puncak seringkali lebih bersahabat, karena biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan bunga menjadi relatif lebih ringan, dan permintaan lindung nilai dari inflasi serta ketidakpastian jangka panjang bisa kembali muncul. Namun karena The Fed jelas-jelas menyatakan masih data dependen, setiap rilis inflasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi sekarang berpotensi mengubah ekspektasi pasar dengan cepat, sehingga reaksi emas juga bisa berubah arah dalam waktu singkat dan membuat market lagi volatile. Untuk XAUUSD hari ini, artinya kita tidak bisa menganggap The Fed sudah benar-benar dovish, tapi kita bisa mencatat bahwa tekanan ekstrem dari wacana kenaikan suku bunga agresif seperti beberapa waktu lalu mulai berkurang,
dan itu menjadi latar belakang penting untuk membaca setiap pergerakan naik turun yang terjadi di dekat level tinggi saat ini. Di Eropa, cerita besarnya adalah inflasi zona euro yang masih bertahan di atas target bank sentral, walaupun laju kenaikan harga mulai sedikit melambat. Dan hal ini membuat Bank Sentral Eropa cenderung tetap pada jalur kebijakan yang ketat lebih lama, baik dengan menjaga suku bunga di level tinggi, atau bahkan membuka peluang pengetatan tambahan jika tekanan harga kembali meningkat. Ekspektasi bahwa suku bunga di Eropa akan bertahan tinggi cukup lama berpotensi memperkuat euro terhadap mata uang lain dan menjaga yield obligasi kawasan itu di level relatif tinggi, yang pada akhirnya memperketat kondisi likuiditas global dan bisa menambah tekanan pada aset berisiko. Dari sudut pandang emas, inflasi yang masih tinggi di satu sisi mendorong sebagian investor jangka panjang untuk melihat emas sebagai salah satu alat lindung nilai daya beli, tetapi di sisi lain suku bunga yang tinggi membuat sebagian pelaku pasar lebih tertarik menempatkan dana di obligasi yang memberikan kupon. Jika nanti kebijakan ketat ECB berujung pada kekhawatiran perlambatan ekonomi atau resesi di zona euro, emas bisa kembali dilirik bukan hanya sebagai pelindung inflasi, tapi juga sebagai safe haven ketika kondisi finansial mengetat. Untuk XAUSD, aliran dana yang berpindah-pindah antara saham, obligasi, dan emas di kawasan Eropa ini akan terasa efeknya lewat pergerakan dolar dan perubahan selera resiko global. Sehingga walaupun pusat beritanya di Eropa, imbasnya bisa muncul dalam bentuk tekanan atau dukungan tambahan di grafik emas harian. Di luar data dan kebijakan bank sentral, ketegangan geopolitik di Eropa Timur kembali menghangat dan menjadi salah satu pemicu arus dana ke aset aman dalam beberapa sesi terakhir. Setiap kali muncul kabar peningkatan aktivitas militer atau ketegangan diplomatik antara kekuatan besar di kawasan itu, pelaku pasar cenderung mengurangi exposure di aset berisiko dan berpindah sementara ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti obligasi pemerintah Amerika, dolar, dan tentu saja emas. Kondisi seperti ini sering membuat permintaan emas fisik maupun instrumen berbasis emas meningkat tiba-tiba, sehingga XAUUSD bisa melonjak cepat tanpa menunggu konfirmasi dari data ekonomi, dan pergerakannya kadang disertai lonjakan volatilitas yang cukup tajam. Namun ketika kabar mereda atau ada sinyal deeskalasi, aliran dana safe haven itu juga bisa cepat keluar lagi, menyebabkan koreksi turun yang tidak kalah agresif. Buat trader emas, artinya selain memperhatikan kalender ekonomi dan sinyal The Fed, faktor geopolitik ini juga perlu diwaspadai sebagai pemicu pergerakan mendadak, karena bisa mengganggu pola teknikal rapi yang sebelumnya terbentuk. Dalam menyusun skenario buy dan skenario sell untuk XAUUSD hari ini, ada baiknya kita tetap menyisakan ruang antisipasi kalau sewaktu-waktu muncul headline baru yang bisa memicu harga bergerak agresif di luar perkiraan awal. Kalau kita lihat pergerakan dolar indeks dalam beberapa pekan terakhir, gambarnya seperti tangga landai yang pelan-pelan naik dari kisaran bawah sekitar 97 menuju area hampir 99 lebih sedikit. Namun dengan banyak ekor panjang di atas dan di bawah candlestick yang menunjukkan tarik-menarik kuat antara buyer dan seller. Beberapa sesi terakhir, penutupan dolar indeks cenderung berdekatan satu sama lain di area sekitar 98, tinggi sampai 99, rendah. Artinya, pasar masih ragu apakah akan mendorong dolar menembus level psikologis 100 atau justru mulai melakukan profit taking dan membiarkan indeks ini turun kembali ke area konsolidasi sebelumnya. Sinyal jeda dari The Fed membuat ruang kenaikan dolar agak terbatas, tapi setiap data Amerika yang keluar lebih kuat dari ekspektasi bisa sewaktu-waktu memberi bahan bakar baru untuk penguatan lanjutan. Bagi XAUUSD, hubungan terbalik ini tetap relevan. Kalau dolar indeks akhirnya gagal menembus area atas dan malah berbalik melemah, emas biasanya mendapat angin segar untuk mempertahankan atau menambah kenaikan. Apalagi ketika harga sudah berada di dekat level resisten penting. Sebaliknya, kalau dolar indeks berhasil breakout kaik dengan candle yang kuat didukung data ekonomi positif, tekanan masih terasa di emas, dan peluang koreksi turun dari area jenuh beli menjadi lebih besar. Jadi saat membaca pergerakan XAUUSD hari ini, ada baiknya kita selalu mengintik posisi dolar indeks, karena pergeseran kecil di grafik DXY sering menjadi petunjuk awal perubahan arahan IMAS. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun saat ini bergerak di sekitar kisaran 4,1 sampai 4,3%, dengan kecenderungan sedikit merayap naik dalam beberapa sesi terakhir, namun masih dalam rentang yang relatif sempit. Jika kita bayangkan grafiknya, bentuk candle cenderung kecil-kecil, dengan pergerakan harian yang tidak terlalu jauh, menandakan pasar obligasi masih menunggu kepastian arah dari data inflasi dan pertumbuhan yang akan datang setelah sinyal jeda yang disampaikan The Fed. Secara konsep, yield obligasi 10 tahun ini ibarat bunga dari instrumen yang dianggap sangat aman. Jadi ketika angkanya naik, banyak investor global yang merasa lebih nyaman memegang obligasi dan mengurangi porsi emas, karena emas tidak memberikan bunga atau kupon. Itulah yang disebut biaya peluang memegang emas. Selama yield bertahan di dekat bagian atas kisaran 4%, tekanan ke emas cenderung masih ada, terutama kalau pasar mulai ragu apakah The Fed benar-benar akan menahan diri dari kenaikan suku bunga tambahan. Namun kalau nanti data yang keluar membuat yield 10 tahun ini turun lagi, mendekati atau bahkan di bawah 4%, emas biasanya akan lebih mudah mempertahankan zona tinggi, dan bisa mendapat dorongan tambahan dari perpindahan dana keluar obligasi ke aset lain termasuk XAUSD.
Untuk hari ini, penting bagi trader emas untuk memantau apakah yield 10 tahun mulai menembus jelas ke atas area 4,3% atau justru gagal dan berbalik turun, karena pergeseran kecil di sini seringkali menjadi konfirmasi tambahan untuk arah tren emas jangka pendek. Itu tadi rangkaian ulasan singkat mulai dari data ekonomi, sentimen makro global, pergerakan dolar dan obligasi Amerika, sampai kedua skenario teknikal XAUUSD yang bisa kamu jadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rencana sendiri. Sekali lagi perlu ditekankan, semua pembahasan di sini murni bersifat edukasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan trading, rekomendasi beli atau jual, ataupun jaminan hasil tertentu di market. Karena kondisi harga bisa berubah sangat cepat dan analisa apapun punya kemungkinan salah. Setiap keputusan masuk dan keluar market, pengaturan ukuran transaksi, serta penentuan batas resiko dan target keuntungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu masing-masing sebagai trader. Kalau kamu merasa masih ragu atau butuh pandangan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi keuangan pribadi, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berizin dan memahami profil resiko kamu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga pembahasan ini bisa menambah sudut pandang dan membantu kamu lebih tenang dalam membaca pergerakan emas, dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update data dan struktur market yang terbaru.